James juga sepenuhnya yakin. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ini memiliki efek yang begitu kuat. Pada saat ini, Ibu Yo buru-buru mengambil obat lain dan berkata dengan penuh semangat, "Sudah waktunya untuk minum yang ketiga." Kerumunan kembali sadar dan buru-buru mendesak, "Cepat. Mari kita lihat keajaiban apa lagi yang akan terjadi ketika pil ketiga diminum." Malam ini, para dokter dari seluruh senter Mayo menawarkan diri untuk bekerja semalaman di rumah sakit. Bahkan jika tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka tidak mau pergi. Karena mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan keajaiban medis. Yo, yang dipelajari oleh sekelompok besar dokter top, seolah-olah dia adalah alien, benar-benar memenuhi harapan. Setiap kali dia meminum salah satu pil JX peremajaan, tumor di tubuhnya akan mengalami penyusutan yang cukup besar, dan penyusutan ini hanya terlihat dengan mata telanjang pada data video. Apalagi kualitas fisiknya memang meningkat pesat. Seperti yang dikatakan paket pil peremajaan JX, energi vitalnya pulih dengan cepat. Setelah 7 pil, dia bisa duduk sendiri dan berjalan di tanah dengan langkah yang mengejutkan. Yo telah terbaring di tempat tidur selama setahun penuh karena dia sebelumnya menderita metastasis tulang dari kankernya selama lebih dari setahun, terutama di tulang kaki kedua kaki. Berjalan di tanah lagi setelah 1 tahun, bahkan jika itu hanya berjalan belasan meter yang sulit, adalah keajaiban di antara keajaiban di mata para dokter profesional ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah medis mereka. Seolah-olah mereka belum pernah melihat pasien lumpuh yang bisa berjalan di tanah lagi. Tuan dan Nyonya James sangat bersemangat sehingga mereka begadang semalaman. Jenny, selain kegembiraan dan sensasi, samar-samar khawatir. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya kepada James, "Sayang, kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan sekotak pil ini untuk Yo hari ini. Saya melihat trennya saat ini. Jika dia mengambil 1 kotak lagi, dia seharusnya bisa pulang untuk memulihkan diri." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak lagi. Yo belum tidur di rumah selama 3 tahun. Karena Yo sudah lama dalam tahap kritis, jadi dia belum keluar dari pengawasan 24 jam rumah sakit, bahkan ke Eropa untuk berobat, langsung dari rumah sakit ke bandara, lalu naik pesawat charter khusus medis langsung ke Eropa. Jadi, bagi Jenny, dia ingin sekali bisa membawa pulang putranya. Dan menurutnya, selama tindak lanjut masih dapat memastikan bahwa putranya dapat meminum JX Renewing Pill, dia dapat sepenuhnya keluar dari rumah sakit dan pulih dengan baik di rumah. Lagi pula, di matanya sekarang, kredibilitas JX Pills jauh melebihi kredibilitas rumah sakit. Malam ini, senter Mayo terjaga sepanjang malam. Keajaiban Yo dan pil peremajaan JX telah menyebar dengan cepat dari sini ke sistem medis di seluruh Amerika Serikat. Menjelang fajar, hampir semua rumah sakit, lembaga penelitian medis, dan perusahaan riset farmasi terkemuka di Amerika Serikat telah mendengar berita yang mengejutkan dan sulit dipercaya. Hanya saja, saat ini mereka hanya mendengar desas-desus dan belum melihat informasi yang sempurna, sehingga semua orang masih skeptis. Bagaimanapun, kanker telah dirawat selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menyelamatkan pasien stadium akhir. Setelah kanker stadium akhir dapat disembuhkan, itu juga berarti bahwa kanker telah benar-benar diatasi. James setelah pengalaman pribadi malam ini, kali ini benar-benar mengubah semua pandangannya sebelumnya. Pada saat ini dia ingin menemukan Kadir terlebih dahulu untuk memberinya 2 koutau dan kemudian menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, dan kemudian meminta lebih banyak pil pembaruan JX. Dia melihat waktu dan melihat bahwa itu sudah jam 6 pagi. Jadi dia bergumam, "Saya kira Tuan Kadir harus bangun, saya akan meneleponnya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Kadir. Seperti tadi malam, telepon Kadir masih menunjukkan bahwa itu dimatikan.
Dia meletakkan telepon dan berkata dengan sedikit malu, "Ponsel Tuan Kadir masih mati. Saya kira dia mungkin marah dengan saya kemarin." Jenny berkata dengan putus asa, "Orang lain akan marah padamu. Orang-orang datang dari jauh untuk mengirimimu obat yang begitu bagus. Kamu tidak peka terhadap yang lain dan menunjukkan sikap sarkastik. Jika itu aku akan langsung menambahkan ponselmu ke daftar hitam." "Sialan," James berkata dengan panik, "dia tidak bisa benar-benar menambahkan saya ke daftar hitam kan?" Jenny juga cemas, sibuk bertanya, "Lalu apa yang harus dilakukan?" Perawatan dan pemulihan Yo selanjutnya, semuanya bergantung pada obat ini. James membelai dagunya dan mondar-mandir. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi cemas. Dia paling takut Kadir akan berhenti berbicara dengannya dalam kemarahan. Dalam hal ini, putranya tidak akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan obatnya. Jadi, dia buru-buru berkata, "Saya akan mencari teman di departemen kepolisian untuk membantu, untuk melihat apakah kita bisa mengetahuinya. Jika kita menemukan hotel mana dia tinggal, saya pribadi akan pergi ke pintu untuk meminta maaf kepadanya." Jenny juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya solusi. Jadi dia berkata, "Kalau begitu aku akan pergi denganmu." James berkata, "Kamu tidak bisa pergi. Yo bangun jika dia tidak melihat kita. Mungkin akan cemas. Kamu tinggal di sini bersamanya, dan juga putrinya masih membutuhkan seseorang untuk dijaga." Jenny memandang putri kecil yang tidur di sofa di sebelahnya, tanpa daya menegur. "Lalu ketika kamu pergi ke pintu untuk meminta maaf, kamu harus menyingkirkan sikap aroganmu yang biasa, belum lagi memamerkan keahlianmu di depan orang lain. Kamu harus menggunakan sikap paling rendah hati untuk memohon pengampunan dari pihak lain, mengerti?" "Dimengerti," James berkata tanpa berpikir. "Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak akan pernah lagi menghina pengobatan oriental." Jenny menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya pernah mendengar bahwa etiket terberat di antara orang Indonesia adalah berlutut dengan kedua lutut. Anda sebaiknya bergegas dan berlutut di tanah memohon pengampunan saat Anda bertemu satu sama lain." Ekspresi James begitu tertekan sehingga dia mengeluh begitu saja. "Astaga, Jenny, kau istri yang baik untukku. Beraninya kau membuatku berlutut untuk orang lain." Jenny berkata dengan dingin, "Apa yang salah dengan membuatmu berlutut kepada orang lain ketika mereka menyelamatkan nyawa putramu? Sudah kubilang, jika Yo tidak bisa mendapatkan obat perawatan lanjutan karenamu, aku pasti akan menceraikanmu, karena aku sudah muak hidup dengan orang-orang yang putus asa sepertimu." James dengan sedih berkata, Oke. Apa yang Anda katakan, saya akan lakukan. Saat aku bertemu Kadir, hal pertama yang harus dilakukan adalah berlutut padanya." Jenny buru-buru menambahkan, "Benar, berlutut adalah berlutut, jangan lupa untuk bersujud lagi. Saya melihat bahwa itu adalah etiket populer Indonesia." Pada saat ini, James sama sekali tidak tahu bahwa Kadir bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Dan pada saat ini Kadir terbang kembali di jalur penerbangan. Meski kecepatan pesawat pribadi Kadir tidak secepat Concorde, tapi dekorasi interiornya tidak lebih buruk dari Concorde. Saat ini Kadir sedang beristirahat di pesawat yang lebih mewah dari kamar bintang 5. Tidak ada perjalanan yang mengantuk dan kerja keras. Dan James, pagi-pagi sekali, mulai mencari kerabatnya di Departemen Kepolisian Washington, di mana-mana untuk menyelidiki kediaman Kadir. Karena dia hanya tahu cara membaca nama Kadir, tetapi tidak tahu cara mengejanya dengan alfabet Inggris, jadi butuh banyak kesulitan untuk menemukannya. Kemudian, teman satu departemen kepolisian menggunakan metode penyaringan. Semua pelancong pria Indonesia yang check-in kemarin di Washington dihitung. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.